Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok A2, di mana di proyek akhir ini kami itu mendapatkan sebuah judul proyek yang namanya itu lampu lalu lintas. Di mana kami ini adalah kelompok A2, di antaranya ada Jidan Dirayoga Gumbira, ada saya Muhammad Tafarid, ada Haidar Hanif dan juga Joseph Erik. Nah, ini apa penampakan dari anggota kelompok kami ada Muhammad Farid, Joseph Erik, Haidar Hanif dan juga Jidan Dira Yoga. Next. Nah, ini adalah outline kami. Yang pertama itu penjelasan program, kemudian ada flowchart, kemudian ada video simulasi. Next. Jadi sedikit tentang penjelasan program. Jadi lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki atau biasa disebut zebra cross, dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Praktikan diminta untuk merancang sebuah lampu lalu lintas, dan lampu lalu lintas tidak boleh bertabrakan dan minimal mempunyai input dan output yang jenisnya dibebaskan kepada praktikan. Nah, kurang lebih seperti ini penjelasan programnya. Di sini tuh ada ilustrasi program di mana pada gambar pertama, di sini tuh kondisinya lampu A dan B itu warnanya hijau dan CD itu lampu C dan D itu warnanya merah. Nah, mereka ini akan menyala berdasarkan kode yang ada pada warnanya. Jadi kalau misalnya hijau, dia itu bakalan nyala selama 65 detik. Kemudian yang merah itu akan nyala selama 60 detik. Nah, kemudian eh, kita ini mau ngubah si C dan D-nya ini menjadi warna hijau. Jadi setelah 60 detik, kemudian mereka itu berubah menjadi warna warna kuning selama 5 detik dan kemudian berubah deh warnanya jadi si kuning jadi hijau dan si hijau yang tadinya hijau jadi merah. Nah, bakalan gitu terus sampai apa namanya programnya selesai. Nah, kalau misalnya ada orang nyebrang gimana tuh? Jadi ketika ada orang yang mencet tombol, jadi misal udah di posisi lagi kuning, lagi lampu kuning, terus ada orang yang neken tombol. Nah, jadi programnya ini akan di delay dan semua lampu itu akan menjadi warna merah dan bakalan di delay selama 15 detik. Kemudian balik lagi ke kondisi lampu kuning tadi. Nah, kurang lebih penjelasan program kami itu seperti ini. Ya, flowchartnya kita mulai dengan lampu lalu lintas AB menyala hijau selama 60 detik dan CD berwarna merah selama 60 detik juga. Dan cek apakah ada orang. Kalau ada orang, semua lampu lalu lintas akan di-delay seperti teman saya bilang selama 15 detik. Lalu kembali ke state sebelumnya orang menyeberang tersebut. Ini ada kesalahan, harusnya lampu lalu lintas A dan B tetap hijau selama 5 detik dan CD berubah menjadi kuning. Dan kembali cek apakah ada orang menyeberang dan akan berulang terus setiap kali di step. Selanjutnya untuk penjelasan dari bagian program, pertama kita menggunakan dua library yaitu std logic 1164 dan std text.io yang guna untuk melakukan operasi file pada sistem. Nah, terus untuk entity-nya kita punya port input, clock yaitu input clock, terus input button. Nah, button ini berguna untuk ditekan oleh penyeberang. Ada TLA BCD, ini menunjukkan keadaan lampu yang menyala. Nah, di sini ada 3 digit, yaitu digit pertama merah, digit kedua kuning, dan digit ketiga hijau. Misalkan TLA 001, maka di A ini sedang lampunya yang menyala hijau. Gitu. Terus selanjutnya ke arsitektur, kita punya file logs, text. Logs ini akan berguna untuk memanggil file yang akan digunakan untuk menyimpan log dari sistem. Terus kita punya state type yaitu CD red, CD yellow, AB red, AB yellow, dan cross. Nah, CD red ini ketika lampu C dan D itu merah dan A, AB hijau. Ini state ini akan berjalan selama 60 step.
Terus di CD yellow, maka C dan D yellow, A dan B hijau. Step ini akan berjalan selama 5 step. Terus AB red, AB yang red, CD yang green 60 step, AB yellow 5 step, dan cross ini keadaan ketika lampu lalu lintas semuanya menjadi merah karena ditekan dalam kondisi ada yang menyeberang. Terus selanjutnya kita punya signal state dan press state, menentukan state yang berjalan pada saat ini dan yang sebelumnya. Terus kita punya signal file logs untuk menyimpan lokasi dari file. Nah, nanti ini panjangnya disesuaikan dengan direktori di mana kita menyimpan panjangnya. Selanjutnya ada halt. Ini signal ini akan berubah menjadi 1 ketika tombol ada perempatan ditekan. Tadi button ya, button kalau ditekan, kalau diubah menjadi 1, ini halt juga berubah. Lalu kita punya timer TL dan timer X. Timer TL ini untuk menghitung pada lampu lalu lintas, dan timer X ini untuk menghitung lampu penyeberangan. Terus signal TL all. Ini menentukan kondisi lampu yang menyala dari setiap lampu lalu lintas. Urutannya merah kuning hijau untuk AB dan merah kuning hijau untuk CD. Selanjutnya kita masuk ke proses TL state. Ini akan menentukan lampu yang menyala dari setiap lampu lalu lintas sesuai dengan state-nya. Jadi state-nya ada, kalau CD red berarti 0011100, berarti AB-nya hijau, CD-nya red merah. Terus ada CD yellow berarti 001010, AB-nya 001 berarti hijau, terus CD-nya 010 berarti kuning. AB red 100 AB red, terus 001 CD-nya green. Terus AB yellow 010, AB yellow 001, CD green. Lalu ada cross dan semuanya red. Selanjutnya kita punya proses lagi, tail proses. Terus ini menentukan alur state dari sistem sesuai dengan waktu masing-masing state, apakah tombol penyeberangan ditekan atau tidak. Itu ditentukan dari signal halt tadi. Terus proses ini juga menentukan pembagian lampu dari signal TL all ke semua lampu lalu lintas. Nah, pada proses ini kita mempunyai beberapa variabel. Di awal ini untuk menentukan untuk pencatatan log dari sistem file. Namun kita punya title yang akan menampilkan tulisan ini dan header. Ini sepasang ya. Terus itu ada variabel status yang akan menunjukkan lampu mana saja yang menyala. Dan status pref yang sebelumnya. Ini kita punya 5 status seperti tadi. Status A itu CD red, green green, red red. Status B CD yellow, status C AB red, status D AB yellow, dan status E itu cross red semua. Selanjutnya kita punya count yang awalnya 1. Ini untuk mencatat berapa banyak entry yang ada pada log kita. Selanjutnya adalah variabel row. Ini untuk penyimpanan sementara yang buat ditulis ke file log kita nanti. Nah, terus begin. If reset edge clock, berarti pada saat clock kita proses, kita case halt. Kita melihat kondisi haltnya. Atau kalau misalnya 0, berarti tombol penyeberangannya tidak ditekan. Sehingga kita case timer TL. Kita lihat timer TL-nya. Saat 0 itu awal-awal, kita masukkan state ke pref state, lalu state-nya kita ganti dengan CD red. Dan timernya kita tambah. Statusnya menjadi status A. Status A tadi itu CD red, yang itu lagi ya. Untuk ditulis, status A green green, red red. Nah, saat count sama dengan 1 atau ini masih belum ada entry di lognya, maka kita tulis open file log, lalu kita tulis title, lalu row, lalu kita tulis header. Kita tulis yang awalnya dulu nih, karena belum ada entry-nya. Nah, selanjutnya habis dari 0 ini kan timer TL terus ditambah ya, ke 1, ke 2, ke 3. Jadi when others kita tambahin terus timer TL plus 1. Nah, CD red ini kan tadi lampu merahnya akan berjalan selama 60 step. Nah, jadi pada saat timer TL-nya udah 60,
kita ganti CD tadi yang red menjadi yellow. Lalu state kita taruh ke pref state. Timer tambah 1, statusnya berubah jadi status B. Yang tadi yellow, green. Nah, terus ini tambah terus sampai lampu kuning ini berjalan sampai 5 detik. Jadi terus pas 65, state-nya kita ubah jadi AB red. Dan CD-nya menjadi hijau yang tadinya kuning. Lalu timer ditambah 1, status berubah menjadi status C. Lalu lampu ini akan berjalan selama 60 step dan statusnya menjadi AB yellow, timer tambah lagi, status berubah menjadi status D. Nah, lampu kuning di AB akan nyala selama 5 detik dan dia kembali ke CD red atau kembali lagi ke status awal, yaitu status A. Kita reset timernya menjadi 1 lagi. Lalu ketika 1 atau tombolnya ditekan atau signal halt yang 1, maka kita gantinya menjadi timer X bukan timer TL. Pada saat 0 atau masih awal, state-nya kita ubah menjadi cross. Lalu state sekarang kita simpan di pref state. Timer X tambah 1, status pref-nya kita simpan, di status pref. Lalu status untuk ditulis ke log kita pakai status E yang tadi red semua. Lalu ini akan nambah terus sampai 15 step. Nah, pada saat 15 kita cek ke timer TL-nya. Nah, misalkan keadaan di timer TL-nya itu 60, maka state-nya jadi pakai CD yellow terus status B. Kalau misalnya ini 65 pakai AB red status C. Kalau timer TL-nya menunjukkan 125 pakai AB yellow status D. Kalau timer TL-nya 130 kita pakai status A CD red. Nah, selain itu kita state-nya balikin lagi yang tadi udah disimpan di pref state dan statusnya kita balikin lagi dari status pref. And if haltnya jadi 0, timer X-nya di 0 lagi, terus timer TL-nya tambah 1. Another state ini tidak melakukan apa-apa ya. Nah, ini akan mengubah sinyal halt ketika button ditekan. Button ditekan, sinyal halt 1 karena tadi yang dicek halt. Nah, ini untuk menulis log status dari sistem ke log. Write row count rate 4. Kita bisa lihat nih file lognya. Nih, pertama ini write row count rate 4, berarti ini 4, 1, 2, 3, 4. Terus count itu tadi kan dari 1, 2, 3, 4, 5 yang nambah terus itu. Entry row berapa? Ditulis di sini. Selanjutnya ada row status yang tadi tulisannya red green. Nah, dari row baru kita tulis ke logs karena row itu penyimpanan sementara. Terus count-nya plus 1 untuk nambahin entry-nya tadi nomor 1 jadi nomor 2, nomor 3. Terus kita punya pembagian lampu yang menyala dari TL all ke semua lampu. Jadi TL all tadi 6 digit dibagi menjadi 0 kedua TLA plus TLB, terus yang di ketiga sampai 5 TLC dan TLD. Ya sudah, sekian dari saya. Ya, sekarang saya Jiran akan mensimulasikan sistem kami. Pertama, sebelum menjalankan, kita pastikan bahwa clock sudah di set terlebih dahulu. Setelah itu, kita sudah mulai bisa menjalankan. Nah, di sini bisa dilihat state yang ada sekarang itu CD red, yaitu lampu di jalan C dan C dalam C dan D adalah dalam lampu merah, dan pada jalan A dan B hijau. Di sini bisa dilihat 001 artinya lampu yang hijau yang menyala, dan C dan D 100 maka lampu merah yang menyala. Anggap saya jalankan beberapa step lagi. Selain memberikan info di simulasi ini, program ini juga akan menyimpan info pada log yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Log ini akan tercatat seperti ini. Log akan mencatat pada time keberapa, pada count keberapa state ini berjalan, dan state dari setiap jalan lampu yang menyala.
Nah, sekarang saya akan mensimulasikan apa yang terjadi bila ada seorang pejalan kaki yang memencet tombol menyeberang. Pertama, sinyal button kita ubah menjadi 1. Dan sini akan saya setting cancel setelah 100 karena saya hanya ingin menyalakannya selama 1 step. Lalu ketika kita run, di sini state-nya akan berganti dan menjadi state cross. Setelah state cross ini berjalan, dia akan berjalan selama 15 step yang akan ditentukan melalui timer X atau timer cross. Nah, setelah dia sudah berjalan selama 15 step, dia akan kembali lagi ke timer TL dan melanjutkan state-nya sebelumnya. Bisa dilihat di file log-nya. Pertama kita tutup terlebih dahulu dan kita buka kembali. Nah, bisa dilihat di sini terlihat pada saat time 10 dia terakhir masih hijau pada jalan A dan B. Lalu ada yang menekan tombol dan bisa dilihat di sini dari time 11 sampai time 25 karena ada penyeberang maka semua lampu pada setiap lampu di jalan dijadikan merah selama 15 detik atau 15 step, dan setelah itu program kembali ke state sebelumnya kembali. Lalu sebelumnya kita tahu bahwa state CD red ini yaitu state di mana lampu pada jalan A dan B hijau dan lampu C dan D merah atau red itu berjalan selama 60 step. Di sini bisa kita coba simulasikan sekarang. Bila kita lihat ketika waktunya sudah 60, dia akan berganti state ke CD yellow yang akan berjalan selama 5 detik. Dan setelah itu dia akan setelah lampu pada jalan C dan D kuning dan dia berganti ke hijau dan otomatis lampu pada jalan A dan B berganti menjadi merah, akan berjalan selama 60 detik kembali. Dan di sini pun bisa dilihat di lognya. Setelah di sini dia sudah berjalan selama 10 step, 10 waktu. Lalu diinterupsi penyeberang selama 15 step. Lalu setelah dia berjalan selama 60 step, yang karena ada interupsi sebelumnya maka dia akan sampai time 75. Terlihat statusnya di sini bahwa pada jalan C dan D lampunya berganti menjadi kuning dan lampu pada jalan A dan B masih hijau. Lalu setelah 5 detik atau 5 step, lampu pada jalan C dan D berganti menjadi hijau dan lampu pada jalan A dan B berganti menjadi merah. Mungkin sekian dari simulasi program ini dan juga presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.